Assalamualaikum Bu Suci, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sehat. Bu Sri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Suci. Oh ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Suci atas kesediaannya membantu saya dalam praktik coaching guru penggerak. Sama-sama Bu. Oh ya Bu, untuk memulai permasalahan apa yang ingin Bu Suci sampaikan? Begini Bu, selama pembelajaran daring, peserta didik saya banyak yang tidak mengikuti pembelajaran daring dan tidak mengumpulkan tugasnya Bu. Padahal Ya. saat tatap muka di awal tahun pembelajaran, mereka cukup antusias dalam belajar dan menyelesaikan tugas Bu. Jadi Ibu Suci ingin membahas tentang motivasi belajar anak-anak peserta didik Bu Suci, terutama dalam uh, pembelajaran daring ini. Menurut Bu Suci motivasinya agak menurun ya Bu? Iya Bu. Oke Bu Suci. Jadi dalam percakapan kita nanti, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap bisa dapat cara memotivasi anak agar lebih semangat lagi dalam belajarnya di masa pandemi ini, agar mereka lebih rajin menyelesaikan tugasnya. Oke, jadi Bu Suci ingin lebih tahu bagaimana cara memotivasi peserta didik dalam belajar. Selama ini belajar daring, hal-hal apa saja yang sudah Bu Suci lakukan untuk memotivasi mereka, Bu? Belajar dari pembelajaran daring di awal pandemi tahun lalu kan anak-anak dominan belajar melalui WA, Bu. Ya. Sepertinya tidak begitu efektif. Makanya di tahun ini saya mulai menyajikan pembelajaran yang bervariasi. Misalnya belajar di ruang Google Meet yang dikombinasikan dengan Classroom dan WA. Oh, jadi sekarang Bu Suci lebih inovatif lagi ya dalam pembelajaran daring. Belajarnya bukan hanya di WA, tapi sudah dikombinasikan dengan Gmeet dan Classroom. Lalu, bagaimana respon peserta didik Ibu? Sebagian peserta didik sih merespon dengan baik, Bu. Mereka mengikuti setiap pertemuan daring melalui Gmeet, gabung di Classroom, menyetor tugas dan aktif berkomunikasi di WA. Atau biasa di Classroom jika mereka punya kendala belajar. Tapi ada juga peserta didik yang hanya absen di WA dan tidak mengikuti proses belajar daring, Bu. Lalu, bagaimana Bu Suci menyikapi anak-anak yang hanya absen saja, terus tidak ikut Gmeet maupun masukkan tugas di Classroom? Jadi saya selalu menyampaikan ke peserta didik, Bu, jika ada kendala terkait belajar daring, tolong dikonfirmasikan ke Ibu. Nah, jadi Bu Suci selalu komunikasi di WA ya, supaya mereka konfirmasi apa kendalanya. Iya, Lalu, Bu. ya, bagaimana tanggapan peserta didik Ibu? Banyak sih Bu yang konfirmasi kalau mereka kotanya hanya bisa WA saja dan YouTube. Jaringannya tidak bagus, jadi tidak bisa ikut Gmeet. Ada juga yang penyimpanan HP-nya tidak cukup untuk mendownload dan mengakses Classroom, begitu Bu. Oh, jadi dari komunikasi itu Bu Suci sudah dapat informasi ya, kenapa peserta didik yang tidak ikut daring itu alasannya seperti apa. Lalu selanjutnya bagaimana Bu Suci menyikapi pernyataan siswa tersebut? Jadi bagi peserta didik yang tidak bisa ikut belajar daring karena alasan kuota ataupun jaringan dan masih bisa mengakses WA, saya mengirimkan rekaman pembelajaran daring yang sudah saya unggah di YouTube. Setidaknya mereka bisa melihat proses belajar mengajar yang tertinggal dan tugasnya pun saya kirim di WA. Kalau untuk pengumpulannya, jika peserta didik tidak bisa mengirim tugas di Classroom, saya meminta mereka mengirimkannya di WA saja, Bu. Wah, menarik ya Bu Suci. Jadi dari percakapan kita saya bisa melihat kalau Ibu Suci itu benar-benar gigih
dalam memfasilitasi peserta didiknya. Lalu bagaimana Bu dari usaha Ibu itu? Apakah peserta didik Ibu semuanya sudah mengirimkan tugas atau semua sudah termotivasi belajarnya Bu? Nah, itulah Bu, meskipun sebagian besar peserta didik sudah termotivasi dan mengumpulkan tugasnya, namun masih ada saja yang tidak termotivasi, Bu. Oke, jadi masih ada yang tidak termotivasi ya Bu. Kita sudah banyak usaha tapi eh, masih belum maksimal, begitu tanggapan siswa. Jadi kira-kira Bu, langkah apa yang perlu Ibu lakukan untuk lebih memaksimalkan lagi peserta didik Ibu dalam pembelajaran daring? Sepertinya saya harus lebih melakukan pendekatan khusus ke peserta didik tersebut, Bu. Oh, pendekatan khusus ya. Bagaimana cara Ibu melakukan pendekatan itu? Mungkin saya akan menelpon peserta didik, tapi terkadang ada juga peserta didik yang mengabaikan panggilan saya, Bu, jika ditelepon. Begitu ya Bu. Jadi anak-anak biasa ditelepon tidak menanggapi. Lalu bagaimana jika peserta didik mengabaikan panggilan Ibu? Apalagi yang bisa Ibu lakukan? Kayaknya saya bisa juga menghubungi orang tua mereka dengan cara melakukan kunjungan ke rumahnya, Bu. Jadi Bu Suci berencana melakukan kunjungan rumah. Lalu setelah bertemu orang tua, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menggali informasi dari orang tua, kendala apa sebenarnya yang dihadapi anak-anak mereka. Setelah mengetahui penyebabnya, saya bisa menentukan langkah apa selanjutnya yang akan saya lakukan. Selain itu Bu, apa masih ada lagi yang akan Ibu Suci lakukan? Sepertinya yang saya butuhkan sekarang, Bu, adalah informasi dari orang tua peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Lalu untuk menjalankan rencana Ibu, untuk sekarang ini komitmen apa yang bisa Bu Suci lakukan Uh, supaya bisa berjalan Bu? Setelah ini, Bu, saya akan menghubungi wali kelas peserta didik yang selama ini tidak pernah hadir dalam pembelajaran daring. Dari wali kelas, saya akan mendapat informasi alamat peserta didik tersebut. Selanjutnya, melakukan kunjungan ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Oke Bu Suci. Jadi Bu Suci akan bertemu dengan wali kelas ya. Lalu kira-kira Bu Suci untuk menjalankan rencana ini, komitmen ini, siapa yang bisa membantu Ibu Suci? Saya akan meminta bantuan kepada Pak Alamsyah untuk menemani saya dalam melakukan kunjungan ke rumah peserta didik. Kebetulan beliau kan guru BK kelas 7. Saya yakin Pak Alamsyah akan sangat membantu saya dalam berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Oke Bu Suci. Jadi bagian akhir dari percakapan kita Bu, bisa tidak Ibu menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan tadi? Untuk memotivasi peserta didik dalam belajar, tidak cukup hanya dengan memfasilitasi mereka. Saya juga butuh berkomunikasi dan mencari informasi penyebab mereka tidak termotivasi belajar. Dan hal itu bisa saya lakukan melalui komunikasi dengan peserta didik dan orang tuanya, Bu. Oke, terima kasih Bu Suci. Senang bisa bercerita dengan Bu Suci. Terima kasih atas kesempatannya hari ini ya. Iya, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Ibu. Dengan percakapan ini, masalah saya bisa terpecahkan. Ya, semoga rencana Ibu berjalan lancar ya. Iya, terima kasih, Bu.